Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan sebuah video evaluasi proyek dari proyek Kereta Api Trans Sulawesi. Kereta Api Trans Sulawesi merupakan proyek jalur utama kereta api pertama Indonesia yang menggunakan lebar rel 1435 mm. Jaringan jalur ini dibangun untuk menjangkau daerah-daerah penting di Pulau Sulawesi. Jaringan jalur kereta api ini dibangun mulai pada tahun 2015 yang dimulai pada tahap 1 yaitu jalur kereta api dari Makassar hingga Parepare. Kecepatan maksimal jalur kereta api Trans Sulawesi dari Makassar hingga Parepare dapat mencapai 160 km per jam dengan realisasi kecepatan 120 km per jam. Sedangkan biasanya Trans Jawa dan Sumatera rata-rata hanya menggunakan lebar rel 1067 mm dan kecepatan maksimalnya hanya 90-100 km per jam saja. Kemudian, apa tujuan dari proyek ini? Tujuan dari pembangunan proyek ini adalah untuk menghubungkan wilayah atau perkotaan yang mempunyai potensi angkutan penumpang dan barang ataupun komoditas berskala besar, berkecepatan tinggi dengan tingkat konsumsi energi yang rendah, dan mendukung perkembangan perkotaan terpadu melalui integrasi perkotaan di wilayah pesisir, baik industri maupun pariwisata, serta agropolitan baik kehutanan maupun perkebunan, serta diharapkan proyek ini dapat mempermudah mobilitas masyarakat. Kemudian, bagaimana ketersediaan peralatan pada proyek ini? Peralatan pada proyek ini direncanakan menggunakan produksi dalam negeri, terkecuali pada rel keretanya sendiri yang berasal dari Cina, Jepang, dan Rusia. Dimaksudkan produksi dalam negeri, yaitu PT Inka yang berkontribusi dalam hal blok bantalan rel dan gerbongnya, dan PT Pindad berkontribusi dalam hal pengunci rel. Proyek ini pun menggunakan sistem persinyalan SealSafe 4000 di mana terdapat sistem interlocking atau Vintal Interlocking System berbasis CBI atau Computer Based Interlocking yang merupakan buatan Land Industry dan dapat dikatakan sebuah generasi baru. Sertifikat level keamanan sistem ini pun juga sudah terjamin yaitu SEAL 4. Dalam pembangunan kereta api Trans Sulawesi ini memiliki 3 tahap, yaitu pada tahap 1 dengan rute 700 km, dimulai pada tahun 2015 dari kota Makassar, Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Sidrap, Luwu, Malili, dan Sorowakar. Kemudian pada tahap 2 dengan jarak 400 km, dimulai dari Parepare, Pinrang, Polman, Majene, Mamuju Utara, dan Pasangkayu. Dan yang terakhir pada tahap 3 dengan jarak 1000 km dimulai dari Mamuju Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Proyek kereta api Trans Sulawesi ini ditargetkan beroperasi pada pertengahan 2020. Tetapi penyelesaian proyek kereta api Trans Sulawesi ruas Makassar Parepare ini harus mundur dan ditargetkan kembali pada Maret 2022. Salah satu masalah dalam pembangunan kereta api Trans Sulawesi ini adalah pembebasan lahan. Maka dari itu, tahapan ini ditargetkan rampung pada Juni 2021. Pembangunan proyek ini terdapat hambatan, khususnya pada ketersediaan lahan. Contohnya pada lintasan di Kabupaten Maros akan dimanfaatkan 857 bidang tanah. Namun masih ada 16 bidang tanah yang masih mengalami kendala, yaitu tanah milik 7 orang warga yang masih melakukan penolakan untuk membebaskan lahannya. Adapun pemerintah harus melakukan pembayaran ganti rugi. Pembebasan lahan sejak akhir tahun 2018 secara bertahap dengan total alokasi keseluruhan senilai 1,51 triliun rupiah. Dan pada awal Juli 2021, LMAN telah merealisasikan pembayaran sejumlah 659,5
miliar rupiah atau sekitar 57,34% dari total alokasi. Bagaimana potensi bencana alam terkait proyek ini? Dalam pembangunan proyek kereta api Makassar Parepare ini melewati beberapa daerah di Sulawesi Selatan dengan bentang alam dan penggunaan lahan yang beragam. Berdasarkan data pemetaan topografi sepanjang jalur kereta api dari kota Makassar ke kota Parepare, dinilai terdapat potensi bahaya akibat banjir dan tanah longsor. Untuk detailnya, risiko longsor relatif rendah kecuali di sepanjang jalur kereta di wilayah Parepare yang belum dibangun. Sedangkan risiko banjir diperkirakan terkategori level tinggi hingga sangat tinggi beberapa wilayah sekitar Makassar dan Maros. Bagaimana perkembangan proyek kereta api Trans Sulawesi saat ini? Proyek kereta api Trans Sulawesi ini dimulai sejak 2015 dan awalnya ditargetkan beroperasi pada pertengahan 2020. Tetapi penyelesaian proyek kereta api Trans Sulawesi ruas Makassar Parepare ini harus mundur dan ditargetkan kembali pada Maret 2022. Adapun perkembangan terkait proyek ini yaitu di mana Makassar Parepare sebesar 66,89% untuk jalur kereta api di Kabupaten Maros dan 54,14% untuk stasiun, depo, dan balai yasa. Sedangkan di Kabupaten Pangkep, progres untuk jalur kereta api sudah mencapai 92,11%, stasiun Tonasa baru 23,58%, Kabupaten Baru pekerjaan konstruksi untuk jalur kereta api sudah selesai 100%. Begitu juga dengan stasiun Garongkong. Sementara untuk stasiun, progresnya mencapai 66,21%. Dapat disimpulkan pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi lintas Makassar Parepare sepanjang 145 km pada tahun 2021. Sebagian telah dapat diselesaikan dan dioperasikan. Diperkirakan pada tahun 2022, jalur Makassar Parepare akan dapat dimulai dioperasikan baik untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang. Bagaimana performa KA Trans Sulawesi ini? Pembangunan proyek KA Trans Sulawesi ini nantinya memiliki jarak antar stasiun 6,5 km. Dengan jumlah stasiun setiap rute adalah 16 stasiun. Jenis kereta api yang digunakan adalah lokomotif elektrik CO memiliki kemampuan tarik untuk beban 2000 ton dan kecepatan maksimum 120 km per jam. Kemampuan menarik 18-20 gerbong peti kemas setiap rangkaian. Kemampuan kuat muat adalah 100 ton, sedangkan untuk panjang rute adalah 143,15 km per jalur. Waktu tempuh dan bongkar muatan kereta api dalam satu kali perjalanan bolak-balik dari stasiun 1 sampai dengan 16 adalah 4,20 jam. Pada rute Makassar Parepare, dengan asumsi angkutan barang adalah 9.000 ton. Perjalanan per hari didapatkan kapasitas kereta sebanyak 18 rangkaian kereta per jam. Dengan 18 rangkaian kereta per jam, maka diperoleh headway yaitu 4 jam untuk operasi kereta pada rute Makassar Parepare. Bagaimana penggunaan SDM pada proyek ini? Berdasarkan keputusan dari Bapak Presiden Joko Widodo bahwa dalam pembangunan proyek KA Trans Sulawesi ini akan menggunakan tenaga kerja lokal. Proses pembangunan konstruksi ini dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Belum lagi adanya fakta bahwa terjadi peningkatan pengangguran di masa pandemi, sehingga membuat kesejahteraan masyarakat menurun. Oleh karena itu, Bapak Presiden berharap pembangunan proyek ini dapat menjadi lapangan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri.